déclarer pourquoi pour chancer pour madame. Àti ọ̀dà ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀dá kùn sọ́mù èèyàn ní òbí ni àbọ̀ nítorí lẹ́yìn fún wa o. Ọmọkùnrin ṣe rẹwà tó yìí gbogbo ilé bá This is AI. Rekaman layar itu. يا هدي يا بشير يا طبيبي دع بالله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengulas sebuah video ini mengesahkan tentang bagaimana Aki Farouk ya berdebat dengan orang-orang Kristen ini lucu-lucu. Memang kalau beliau yang berdebat ini bikin kita tertawa, bikin kita ngakak gitu ya. Dan mungkin kita tidak dapat komentari banyak ya. Karena ya debatnya debat apa ya, sampai lelucon ya, sampai lucu-lucu gitu. Baik, kamu sini demikian videonya. Agama agama belajar biar Siapa? Memang kau udah melecehkan kok. lu tuh yang melecehkan setan. Udah leceh duluan dia, nggak perlu dilecehkan. Agama Udah belajar leceh baru nggak perlu lagi belajar agama orang lain. Kamu itu salah dididikan dari bapakmu. Makanya bapakmu itu dodol. Udah leceh duluan, nggak perlu lagi dilecehkan. Bapakmu itu loh, aku tuh bapakmu. Loh, kok kau bilang bapakmu bodoh? Aku tuh bapakmu. Kok kenapa kerasukan si Laban? Aku tuh bapakmu. Kenapa kerasukan kau? Aku tuh bapakmu. Makanya Kau mau diskusi apa kerasukan? agama belak-belak. Lelak-lak. Siki-siki, raba-raba, Lak-lak. Belajar agamamu. Jangan belajar agama lain. Laban, tenangkan dirimu Laban. Laban, tenangkan dirimu. Kendalikan dulu Roh Kudusmu Laban. Sabar kau Laban. Jangan kerasukan kau sebagaimana kerasukan seorang manusia yang kerasukan setan yang pernah dilemparkan, dipindahkan Yesus roh jahatnya ke 2000 ekor babi. Naik komal orang kerasukan. Datang ke komalku kerasukan. Halo, sudah, selamat bergabung. Sudah. Ya, halo. Islam Karisten, Dinda. Karisteng. Mau berdiskusi kita? Ah? Boleh. Ya, kalau mau bertanya ke abangnya silakan on cam Dinda. Kalau belum mampu tuh on cam, ya kamu punya kalau nggak mau tuh on cam punya dua pilihan, kaji tema atau Adinda bertanya setelah itu turun. Tapi aturan terpenting Bang Farouk sampaikan dalam sebuah lagu, dengar Dinda lagu ya. Dinda jangan marah-marah, nanti tersuduk babi dewasa. Buat apa marah-marah bang? Ya diskusi-diskusi ringan saja bang. Nggak perlu terlalu tegang, nggak perlu marah-marah, nggak guna juga kalau marah-marah. Meninggal dan terhina, tak percaya lagi, sungguh ku tak percaya. Bagiku imanmu hanya lucu-lucu. Oke Thomas, selamat bergabung Thomas. Spill lah itu nggak boleh itu.
dikasih berapapun, insya Allah aku nggak akan munculkan wajah istriku di media sosial. Oke, Thomas, selamat bergabung, Thomas. Oke, Dinda saya Thomas. mau bertanya, Ya, masih jadi umat jangan nggak bercelana diputuskan kau. dulu ya. Jangan diputuskan dulu, kau belum selesai. Masih jadi umat nggak bercelana kau. Dengar dulu. Apa Dengar ya. Dinda? Apa? Sudah siap? Ya, apa itu Dinda? Oke. Kalau ada 5 miliar laki-laki muslim, Allah harus menyiapkan perempuan berapa? Tergantung laki-lakinya. Kalau modelnya kayak si gondrong nggak perlu perempuan. Tergantung laki-lakinya lah. Kalau modelnya kayak si gondrong nggak perlu perempuan. Halo Rongit, selamat bergabung Dinda Rongit. Islam Karistin Dinda. Libur ya, Ruk. Islam Karistin. Kristen lah, pengikut. Oke, diskusi kita Dinda. Boleh. Diskusi kita sukamu lah. Ngomong apa sukamu tentang imanmu? Diskusi kita. Boleh. Oke, kita kaji tema aja ya. Boleh. Oke, apakah Oten itu adalah umat penyesat? Coba kita buka dalam Lukas 21 nomor 8. Ini bukan menurutku ya. Ini menurutnya Yesus ya, Dinda Rongit ya. Lukas 21 nomor 8. Bagaimana sih ciri-ciri si penyesat yang dikatakan oleh Yesus? Nih. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Itu ciri-ciri si penyesat ya. Dikatakan Yesus ya. Tanda-tanda dari sosok penyesat itu dikatakan Yesus, yang datang memakai namaku dan berkata, bahkan yang kedua, berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus, ciri-ciri pertama dari si penyesat itu, dia datang memakai nama Yesus. Sekarang saya tanya sama Dinda Rongit, antara Islam dengan Kristen, ya, siapa yang selalu memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus? Islam apa Kristen? Iya, akhir-akhir ini Faruk sih sering menyebut-nyebut nama Yesus. Faruk Ya, juga masuk berarti ciri-cirinya. Nah, Faruk ini kan sering aku menyebut nama membaca. Yesus. Kalau kau bilang kayak gitu, berarti Bibel kau sesat. Karena aku dapat nama Yesus dari Bibel kau. Karena aku membaca gitu loh, bukan menyebut, membaca. Ciri-cirinya. Berarti ketika aku membaca, Rongit, ketika aku menyebut nama, iya, ketika aku menyebut nama Yesus, berarti aku sesat. Bukan sesat, penyesat. Oh, berarti Bibel kau tuh sumber penyesat. Karena aku udah sebut nama Yesus yang dapat dari Bibel. Tidak dibaca tadi kan yang sering nyebut-nyebut nama Yesus. Ya, Iya, ya. kan gini Dinda, nama Yesus. Tapi Nama aman Yesus lah, yang kusebut. bukan cuma kau, ada banyak sih mereka. Iya. Nama Tamu kalian. Yesus yang kusebut, literasi nama Yesus yang kusebut, itu berasal dari mana tadi ku baca? Ya. Literasi nama Yesus yang kusebut tadi, itu ku baca dari mana? Tadi kamu baca dari Alkitab, tapi akhir-akhir ini Nah, dari Faruk Bibel. sering Ketika nyebut-nyebut, aku baca Bibel, ketika Yesus. lisanku menyebut nama Yesus yang bersumber dari Bibel, berarti kau mengatakan Bibelmu itu adalah si penyesat. Kurang lebih 3 bulan terakhir ini Faruk nyebut-nyebut nama Yesus. Itu Iya. masuk Karena ciri-ciri aku juga. aku baca nama Yesusnya itu dari Bibelmu. Iya, Kan dari karena Bibelmu, kan? ada. Ketika kita membaca Alkitab dengan maksud negatif, ya itu sudah bermaksud juga penyesat juga. Itu angan-anganmu Dinda, itu mimpi dan angan-anganmu, oke? Sekarang kita kembali ke topik saja. Sabar Dinda, Rongit, tenang Rongit, oke. Dalam Lukas 21, tanda pertama dari penyesat itu ialah mereka yang memakai nama Yesus. Sekarang saya tanya, antara Islam dengan Kristen, siapa yang kedua ini yang memakai nama Yesus di setiap siar agamanya?
Saya sudah jelaskan tadi, 3 Siapa? bulan terakhir ini Faruk sering nyiarkan nama Siapa? Yesus. Jangan Ya, 3 jijik bulan lagi terakhir, aja. atau mungkin Di antara Islam dengan Kristen mungkin ini, dari 3 bulan. siapa yang menyebut-nyebut nama Yesus di rumah ibadahnya? A. Islam, B. Kristen. Kalau Kristen beribadah kepada Yesus, menyenangkan hati Yesus. Ya, saya nggak tanya itu, bukan Dinda. Jangan pura-pura gila, Dinda, ya, tolong ya. Tolong ya, jangan menjawab sesuatu yang saya tidak tanyakan. Di antara Islam dengan Kristen, santai aja. siapa yang berseru-seru menyebut nama Yesus di rumah ibadahnya? A. Islam, B. Kristen. Kami Kristen yang memuji-muji Nah, nama Yesus. itu. Seperti juga Islam memuji-muji nama Berarti Muhammad. si penyesat yang disampaikan Yesus siapa? Karis. Sampai Karis. Allah SWT pun Allah SWT Karis. pun cemburu dengan Muhammad. Karis. Iya, gimana pendapatmu Allah SWT itu cemburu sama Muhammad? Gimana pendapatmu? Karena kan Muhammad Disuruh duduk babi dewasa kok kan. Jangan berbicara, jangan menyampaikan literasi tanpa sumber data yang akurat. Ada ini si sudah tadi nih, sudah hancur tadi nih kok salah ini. Oke, silakan sudah. Kan Kristen tadi kan? Iya, betul Bang. Sudah. Ya, silakan on cam Dinda biar kita diskusi santai gitu loh. Jangan menghujat, silakan. Iya, menghujat itu ndak boleh, ndak Iya, makanya silakan on cam. Kalau kamu on cam, saya izinkan kamu bertanya duluan seputar tentang iman Islam. Silakan, sudah. Bolehkah kalau ndak on cam Bang? Saya minta ini. Kalau nggak on cam, siap bertanya turun. Gitu loh. Oh iya, masalahnya Bang, jujur saja ini saya takut untuk on cam. Jadi kalau boleh saya minta tidak on cam, kita diskusi-diskusi santai sajalah. Ya sudah, kalau gitu kita kaji temanya ya. Tidak perlu dikaji Bang, nanti terjadi penghujatan apa segala. Ini tema yang kuangkat ini kita kaji. Gimana? Ya, Apakah nanti otak banyak itu komen penyesat? menghujat apa segala. Jadi kalau santai saja diskusi ringan kan saya kira enggak jadi masalah, daripada enggak ada poten yang naik, mending saya naik yang isi-isi waktu begitu. Iya, makanya saya bilang kita diskusi ringan. Setiap narasi kita sampaikan ada data dan dalilnya. Lalu kita berupaya memahaminya dengan akal, kan gitu literasi diskusi itu tadi. Gimana? Iya boleh. Nah, Oke, ya silakan. kita kaji tema ya. Oke. Coba kita berangkat dari Lukas 21 nomor 8 dulu. Sudah tahu isinya tadi saya baca? Nah, Di situ kan Yesus berkata, ya, terhadap muridnya, waspada terhadap si penyesat. betul. Yang datang, yang pertama ciri dari si penyesat itu datang dia memakai namaku. Kan gitu kata Yesus. Ciri yang kedua, iya. bahkan dia mengaku dia adalah aku. Terus nasihat dari Yesus, kalau ada orang yang seperti itu jangan kau ikutin. Kata Yesus kan? Jangan kau ikuti, kata Yesus. Sekarang saya mau bertanya kepada Dinda sudah. Saya harap kamu jujur ya. Di zaman sekarang antara Islam dan Kristen dan seluruh agama yang diakui di Indonesia ini, ya, yang datang memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus, antara semua agama di Indonesia ini siapa? Ya, memang Kristen sih, karena memang Kristen itu membawa nama Yesus untuk menyesatkan. Iya, berarti ya, apa yang disampaikan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 tentang si penyesat tadi seakan-akan itu mengarah hanya kepada umat Kristen, atau ada kemungkinan mengarah kepada umat di luar Kristen? Yang kita maksud si penyesat ini Bang, atau bagaimana? Si penyesat ini yang dikatakan Yesus, yang datang memakai nama Yesus ini tadi. Iya, menurut kacamata Kristen, penyesat itu Pak biasanya tidak bertahan lama, dan penyesat itu hanya mengatasnamakan Yesus, lalu ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan.
Tapi ketika ada yang datang membawa nama Yesus, memberitakan apa yang Yesus sampaikan, itu bukan penyesat, karena biasanya penyesat itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan, dan si penyesat ini apa yang penyesat katakan ini. Contoh misalnya, Yesus selama hidupnya kan dia memberikan teladan yang benar, yang baik. Tapi biasanya kalau si penyesat ini walaupun membawa nama Yesus, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, begitu. Oke, ciri kedua berarti itu ya, ini berarti ciri menurut pandangan Kristen ya, bukan menurut Bible ya, atau menurut Yesus ya. Ciri penyesat menurut pandangan Kristen adalah mereka yang tidak berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperbuat oleh Yesus, betul? Betul, sudah? Begitu? Halo? Halo, sudah? Apa tidak kedengaran suara saya ya? Nggak dengar suaranya tadi. Nggak dengar suaramu tadi. Coba disimak lagi ya. Saya ulangi lagi narasi saya ya. Berarti menurut kacamata Kristen, ciri si penyesat itu adalah mereka yang tidak mengikuti Yesus, ya, tidak mengikuti ajaran Yesus, bahkan membantah apa yang disampaikan oleh Yesus. Setuju? Menurut kacamata Kristen ya? Ya. Oke, kita kaji pelan-pelan ya. Kita kaji pelan-pelan. Matius 5 nomor 17 sampai dengan 18. Oke, apa kata Yesus di situ? Dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bahkan lebih baik bumi dan isinya ini hancur. Sebelum bumi dan isinya ini hancur, tidak akan dibatalkan satu iota dari hukum Taurat. Sementara Paulus dalam Galatia 2 nomor 16 mengatakan tidak dibenarkan ketika kau hidup di bawah hukum Taurat, berada di jalan hukum Taurat. Tidak dibenarkan, kata Yesus. Yang sekarang saya tanyakan, apakah yang diajarkan Yesus itu selaras dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 2 nomor 16 tadi? Ya, sudah, Bang. Ya, enggak, dijawab dulu, jangan begini dulu. Tolong dijawab dulu biar diskusi kita itu sesuai dengan di garis aturannya gitu loh. Biar jangan melebar kemana-mana. Matius 5, 17, 18. Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Lebih baik bumi dan isinya ini hancur daripada satu iota dari hukum Taurat dibatalkan. Galatia 2 nomor 16. Paulus mengatakan, kalian tidak dibenarkan jika kalian hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Kalian sia-sia kematian Kristus jika kalian menganggap di dalam kau Taurat itu ada kebenaran. Galatia 5 nomor 4. Paulus juga mengatakan, kau hidup di luar kasih karunia Kristus jika mengharapkan sedikit saja ada kebenaran dari hukum Taurat. Sekarang saya tanya, ya, apa yang diajarkan oleh Yesus, apakah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Iya, saya benarkan kalau Yesus datang itu menyempurnakan hukum Taurat. Iya, memang betul. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, saya tidak tanyakan itu. Tak perlu saya tanyakan itu kepada Anda. Apakah Anda membenarkan atau tidak membenarkan? Saya tak perlu mempertanyakan pendapat Anda tentang itu. Karena apa? Yesus itu adalah tokoh sentral terpenting dalam Bible kalian. Yesus sendiri sudah menyatakan di dalam Matius 5:17 tadi. Jadi saya nggak perlu minta tanggapan Anda tentang itu. Nggak mungkin Anda membantah Yesus, gitu loh. Yang saya tanyakan, di satu sisi Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat dan tidak mungkin membatalkannya. Di sisi lain Paulus mengatakan tidak dibenarkan kalian jika hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan kalian hidup di luar kasih karunia, dan juga sia-sia kematian Kristus atas kalian ketika kalian menganggap ada sedikit kebenaran dari hukum Taurat. Sekarang yang saya tanyakan, dari apa yang diajarkan oleh Yesus, apakah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Ya, menurut pemahaman Kristen itu selaras. Itu bukan menurut pemahaman Kristen lagi, itu menurut pemahaman yang mematikan akal sudah. Gimana sih? Yang satu mengatakan datang menyempurnakan dan tak akan mungkin membatalkan satu iota pun.
Yang satu mengatakan dia datang untuk menjalani hukum Taurat, bahkan menyempurnakannya. Yang satu lagi datang menyalahkan hukum Taurat. Bahkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat dianggapnya salah, tidak dibenarkan. Bahkan dikatakan, jika kau hidup di bawah hukum Taurat, kau hidup di luar kasih karunia dan sia-sia kematian Kristus atasmu. Saya tanya ke Anda, apakah yang disampaikan Yesus selaras dengan apa yang disampaikan Paulus? Malah Anda katakan selaras. Itu jawaban yang mematikan akal. Gimana lagi kita melanjut diskusi sudah? Percuma juga lagi diskusinya dilanjutkan kalau akal Anda sudah Anda matikan sejak dini. Lebih luas wawasan Bang kalau ini dikaji. Kenapa perkataan Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat itu betul. Dan apa yang dikatakan Paulus bahwa orang yang berada di bawah hukum Taurat itu tidak dibenarkan lagi setelah Yesus, karena setelah kedatangan Yesus itu masuk dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini sudah digenapi oleh Yesus. Berhenti sampai di zaman. Sabar dulu, Dinda, sabar dulu. Ketika Paulus berkata begitu, apakah langit dan bumi sudah hancur? Yang dimaksud lebih mudah langit dan bumi hancur dibanding satu titik. Saya tidak tanya maksud Anda. Tunggu dulu, saya tidak minta Anda menafsirkan makna lebih baik bumi dan isinya ini hancur. Karena jangankan dari lisan Anda, literasi dalam Bible pun tidak ada menafsirkan dan menjelaskan itu. Ya, tidak ada menjelaskan itu. Bahkan kitab-kitabnya Taurat, kitab-kitabnya Yahudi tidak ada memberikan penafsiran seperti itu. Kalau saya dengarkan narasi Anda, itu hanya angan-angan Anda saja. Itu pembelaan Anda saja yang dipenuhi dengan kebohongan. Nggak saya tanyakan itu. Sekarang saya tanya, ketika Paulus menyampaikan seperti itu, apakah langit dan bumi ini sudah hancur? Iya, karena hukum Taurat itu sudah digenapi. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Karena Yesus tak pernah berkata, jika hukum Taurat sudah digenapi, maka orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak dibenarkan. Nggak ada itu. Tapi Yesus memberikan tanda. Ya, sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat untuk Bani Israel itu tidak akan dibatalkan, kata Yesus. Di sisi lain Paulus membatalkan Taurat, bahkan menyalahkan orang hidup di bawah hukum Taurat, padahal pada waktu itu langit dan bumi belum hancur. Yang jadi pertanyaan, literasi siapa yang benar? Paulus apa Yesus? Itu sebenarnya kalau dikaji dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selaras, Bang. Saya nggak tanya itu di. Saya nggak tanya itu selaras atau tidak selaras. Belum lagi hancur langit dan bumi, Paulus sudah membatalkan hukum Taurat. Belum lagi hancur langit dan bumi, Paulus sudah menyatakan orang yang hidup di hukum Taurat itu disalahkan. Kalau Anda lebih berpikir kepada Paulus, berarti Anda mengatakan Yesus telah berdusta. Dan Anda tidak bisa benarkan kedua-duanya. Anda tidak bisa benarkan kedua-duanya. Karena apa? Di satu sisi Yesus mengatakan menyempurnakan hukum Taurat, di sisi lain Paulus menyalahkan hukum Taurat. Begini, Bang, hukum Taurat itu sudah dikatakan sempurna setelah Yesus datang. Itu sudah sempurna, sudah cukup sampai di situ. Makanya dikatakan berarti Yesus berbohong. Iya, berarti Yesus berbohong dalam Matius 5-nya. Iya, kan artinya perkataan Yesus itu lebih mudah langit dan bumi lenyap dibanding satu iota dari bukan lebih mudah kata dia, ya. Tidak akan dibatalkan satu iota dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini hancur. Iya, bumi dan langit kan belum hancur kan? Bumi dan langit belum hancur kan? Iya, hukum Taurat kan sudah tergenapi. Tidak ada yang dibatalkan, sudah selesai semua, tidak ada yang dibatalkan. Efesus 2:15 baca. Efesus 2:15 baca. Apa itu? Coba dibacakan karena saya lagi di luar ini. Dengan matinya sebagai manusia, dia sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Digenapi itu artinya
cukup sampai di zamannya Yesus perjanjian lama itu. Itu ketentuan siapa? Iya, dari perjanjian lama, karena itu membuatkan Yesus ketika datang ketentuan Yesus. siapa? Ketentuan siapa? Hukum Taurat sudah digenapi, karena sudah digenapi maka dibatalkan. Itu ketentuan siapa? Iya, ketentuan hukum Taurat itu sendiri nubuatan yang dari Oke, yang di ada dalam mana? Di mana dari satu kitab Taurat yang mengatakan bahwasanya ketika kitab hukum Taurat ini sudah digenapi, maka pada waktu yang sama akan dibatalkan. Di mana? bukan dibatalkan, Bang, sebenarnya. Kalau kayak gini sudah, kau debatnya nggak sama aku loh, sama Bible kau debatnya jadinya. Bibelmu mengatakan dalam Efesus 2:15 Taurat dibatalkan, bahkan Taurat itu dikatakan Paulus sampah. Maaf, sampah loh. Ngeri nggak? Paulus mengatakan Efesus 2:15 Yesus mati, Taurat dibatalkan. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat, satu titik dari hukum Taurat itu nggak mungkin dibatalkan. Ini Yesus nih. Paulus mengatakan mati Yesus, hukum Taurat dibatalkan. Yang mana yang benar nih? Coba. Dua-dua itu searah dengan perkataan Yesus. Yang Banyak mematikan akal. Janganlah gitu. Jadi satu sama lain itu tidak ada yang sama gitu loh. Masa dua-dua Anda katakan benar? Satu mengarah ke kanan, satu mengarah ke kiri. Anda katakan kanan dan kiri itu benar. Itu jawaban yang mematikan akal. Kalau abang, jadi begini Bang, kalau abang pengen tahu yang sebenarnya, lebih baik abang banyak belajar dari Bible. Kalau memang betul-betul pengen tahu. Kalau hanya sebatas mau bertanya sama Kristen, loh, saya ini master. Saya jamin saya lebih memahami Bible dari seluruh pendeta. Jamin yuk. Saya siap diuji. Saya jamin saya lebih paham Bible dari semua pendebat Kristen. Ayo. Saya siap diuji. Bukan seperti apologet Oten yang besar mulut cerita tentang saya bertahun-tahun membaca Bible. Puluhan tahun saya baca Bible. Karena gini sudah. Ya dengar dulu sudah. Ya. Saya minta ketika berdiskusi, dengar dulu sudah. Ketika diskusi Anda jangan matikan akal Anda. Matius 5, 17-18 Yesus mengatakan sebelum langit bumi dihancur, satu iota dari hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Efesus 2:15 Paulus mengatakan dengan mati dia bagi manusia, hukum Taurat dibatalkan. Mana di antara mereka yang benar? Malah Anda katakan benar dua-duanya. Jadi makanya saya minta belajar lebih. Jawaban yang mematikan akal itu. Supaya akal Anda tidak mati, belajar lebih dalam lagi, karena ini mematikan mematikan pikiran Anda karena Anda belum paham. Makanya saya minta belajar lebih dalam lagi biar tahu, biar paham itu. Anda yang nggak ngerti apa-apa, saya yang Anda suruh belajar. Pertama analogi di sekolah, Anda yang tinggal kelas, saya ranking 1, tapi saya yang Anda suruh belajar. Gimana sih? Anda yang sering tidak ngerjain PR, dipukulin oleh guru di kelas, malah saya yang Anda suruh belajar. Itu pemikiran yang gila. Makanya berkali-kali saya bilang, sudah silahkan kalau kau mau jadi Kristen silahkan, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Itu pertama. Yang kedua, silahkan kau jadi Kristen silahkan, tapi pada waktu yang sama kau jangan matikan akalmu. Ini berkatilah bunda ini. Yang ketiga, silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kamu jangan jadi orang yang munafik dan pendusta. Tidak munafik, tidak pendusta. Kalaupun ada yang abang dapati Kristen yang
munafik dan pendusta itu oknum, tapi Kristen yang sejati tidak seperti itu. Kristen yang sejati harus bisa membantah Yesus. Itu Kristen yang sejati. Kristen sejati harus membantah perkataan Yesus. Itu. Jangan paksakan nafsu Anda. Akan pendapat Anda sendiri, pemahaman Anda sendiri kepada orang banyak. Dia yang nggak ngerti apa-apa Bibelnya, awak yang belajar. Ini lagi Yunus nih. Wah, ini Oke, Pak Pendeta Yunus. Ya. Pendeta Yunus. Ya. Gimana? Masih nyembah yang nggak bercelana? Pak Yunus. Kalau tidak ditebus dosanya, sudah mati, lama mati. Nyambung ya. Ini Yunus ini pendeta loh. Pak Yunus. Pak Pendeta Yunus. Ya. Dapat berapa perpuluhan hari ini? Nah, itu rahasia. Coba kasih kisi-kisinya lah. 1 digit, 2 digit, 3 digit. Itu rahasia lah. Masa perlu dibilang? Kasih gambaran lah. 1 digit, 2 digit, 3 digit. Dapat berapa hari ini perpuluhan? Sedikit. Berapa digit? Sedikit. Jutaan, puluh jutaan? Bukan digit, sedikit. Iya, jutaan atau puluh jutaan? Uang itu bukan ukuran. Kalau banyak uang itu berbagi. Aku nggak bilang uang itu. Aku nggak bilang uang itu ukuran. Ini kan hari Minggu nih. Biasanya kan teman-teman pendeta tuh kan dapat perpuluhan tuh di hari Minggu. Wajar kan? Aku tanya ke Pak Yunus hari ini dapat berapa perpuluhan? 1 jutaan atau puluh jutaan? Saya kurang tahu sampai situ, itu kan bagian yang mengatur. Oh, belum dibagi. Iya. Oh, belum dibagi. Pantas dia nunggu. Belum dibagi panitia gereja rupanya. Memang benar teman-teman. Biasanya dibagi agak sore karena masih ada ibadah sore kan. Ibadah sore itu masih ada. Mungkin di tempat dia 3 sesi ibadahnya. Pagi, siang, sama sore. Sore ibadah terakhir itu jam 5. Bahkan ada yang ibadah malam itu. Jam 7 malam, jam 8 malam, ada itu. Jadi bisa mungkin kemungkinan kalau memang ada yang ibadah malam, ya Pak Yunus itu dapat perpuluhannya besok pagi. Belum dapat dia. Makanya dibilang dia belum tahu kan. Enak kali ya Pak Yunus, enak kali jadi pendeta Pak Yunus ya. Enak ya. Karena kita melayani bukan ukurannya uang. Iya tahu kan, aku nggak bilang Anda melayani sebagai ukurannya uang. Kalau rumah itu rumah dinas atau rumah sendiri Pak Yunus? Rumah sendiri lah. Oh, bangun pakai uang sendiri. Iya. Oh gitu. Tapi kalau listrik, air dibiayai ya sama gereja ya? Iya. Kalau apa transportasi ada dikasih nggak? Biasa kan pendeta dikasih mobil dinas tuh. Ada? Kalau mobil dinas ada dibagi? Kan apa? Tidak lah. Oh, kalau nggak ada dikasih mobil dinas? Iya, tidak ada lah. Sepeda motor? Motor ada. Oh, dikasih gereja sepeda motor untuk transportasi ya? Iya, untuk penginjilan, doakan orang sakit. Iyalah. Untuk transportasi lah, penting untuk transportasi. Kan nggak mungkin untuk kunyah-kunyahan.
Kalau gaji nih Pak Yunus, gimana Pak Yunus? Penghasilan 1 bulan nih, gimana? Masih jutaan atau puluhan juta? Puji Motor dari Tuhan. gereja, Bang. Puji Motornya dari Tuhan, gereja. cukup ya, diberkati, cukup. Begitulah dengan Tuhan. Iya. Kategori cukup di zaman sekarang itu, kalau dia bukan kalau UMR nggak cukup teman-teman ya. Karena UMR itu bukan untuk keluarga, tapi perorangan sebenarnya. Tapi di negeri ini kita tinggal sebagai buruh, kayak Bang Faruk bekerja sebagai buruh, saya terikat UMR. Kadang pun upah buruh itu di bawah UMR kan. Ada yang cuma 2 jutaan gitu loh. Itu tidak bisa dikatakan cukup. Kata cukup itu menurut perhitungan biaya hidup di Indonesia, kategori cukup itu, hidup cukup itu di atas 8 juta. Di atas 8 juta. Nah, setidaknya 10 juta. Berarti sebulan sampai segitu Pak Yunus dapatnya. Ya kalau di kota mungkin, kalau di desa kan beda lagi ukurannya. Oh ya, kalau di desa memang lebih murah UMR-nya. Kalau di desa mungkin dapatnya berkisar 5-6 juta ya Pak Yunus ya. Ya. Tapi kita melayani tujuannya satu orang diselamatkan, seisi sorga bersuka cita, begitu. Iya, masalahnya Pak Yunus, jangankan kami, maaf Pak Yunus, para babi pun nggak percaya dengan filosofi Anda. Nggak percaya kami dengan niat bersih Anda, nggak percaya. Saya nggak percaya dengan niat Anda, nggak percaya saya. Pasti di ujung-ujungnya duit itu, cuan itu. Kan enak kali kan, sebulan digaji 5-6 juta bahkan sampai 10 juta, cobalah. Enak kali Pak Yunus ini. Jadi sore nanti ada kebaktian lagi, ada mimpin kebaktian lagi Pak Yunusnya. Kalau sore ada kunjungan. Oh, tidak ada ibadah. Ke rumah-rumah ya, atau orang sakit? Rumah-rumah yang tempat ibadah atau orang sakit? Iya, orang sakit. Karena kemarin saya doakan orang yang sakit hampir operasi untuk ginjalnya tidak jadi. Puji Tuhan, diodoakan, dia diperiksa lagi, sudah sembuh. Itulah kuasa Tuhan, hebatnya kuasa Tuhan. Tapi kami nggak percaya Pak Yunus. Ya, harus percaya lah. Kami nggak percaya marketing kayak gitu, nggak percaya. Karena gini Pak Yunus ya, logikanya ya, Anda kan minta nih kepada Yesus kesembuhannya sendiri gitu loh. Sementara Yesus sendiri meminta atas dirinya sendiri, ya nggak didapatinya. Dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, dia minta nih diselamatkan dari incaran tentara Romawi. Malah ditangkap, dia dipukuli, dianiaya, diludahi, ditombak lambungnya, meninggal. Dia aja berdoa nggak dikabulkan gitu loh Pak Yunus. Assalamualaikum sama Pak Yunus ini teman-teman berdebat percuma, nggak bisa debat sama dia nih, nggak pakai akal ya. Nggak nyambung sama dia, ini debat nggak nyambung. Nggak bisa debat dia nih. Bagaimana saya pakai bahasa roh, dia pakai logika, nggak nyambung lah. Bahasa daging. Oh, pakai bahasa roh dia kan? Nah itu, pakai bahasa roh dia, coba. Bahasa roh saya. Kayak mana bahasa rohnya Pak Yunus, coba? Iya, saya kan bicara di luar batas. Saya pakai bahasa di luar batas kemampuan manusia. Nggak pakai logika. Logika kan dibatasi. Iya, kayak mana bahasa rohnya, kayak mana? Begini, kalau logika melihat dulu baru percaya. Kalau saya belum melihat tapi saya percaya. Nah, itu bedanya.
Oh gawat lagi Mengerti? gitu. Kalau Mengerti jadi enggak? kalau kayak gitu prinsip Pak Yunus, nggak melihat tapi percaya kan? Iya, nggak melihat tapi Iya kan? percaya. Jadi kalau Iya. ada yang bilang sama Pak Yunus, kalau aku pakai celana kan Ampi? Pakai celana kan? Selamat pagi saudaraku. Ampi pakai celana kan? Ampi pakai celana kan? Di Dublin kau lah. Faruk pakai celana ke tidak? Faruk Kau pakai udah celana beli? ke tidak? Cek, Dublin cek. apanya lagi? Aduh. Oke. Cek mic. Mau diskusi kita di Dampi. Oke, Ada kita update diskusi karena abang katakan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan Dinda. Apa mau didiskusikan silakan. Mau bahas tema kita? Oke, Mau bahas tema kita? ya terkait temamu yang kau katakan di sini, Oten bukan umat Yesus. Menurut Anda, Oten umat siapa? Kalau jujur dengan KPR 11 nomor 26, Oten itu umatnya Paulus. Betul nggak? Betul nggak? KPR nomor 1126. sabar ya, saya buka dulu ya. Ini. Bisa para rasul. Bisa para rasul nomor berapa? 1126. 11 pasalnya yang ke 27 sampai 2. Lama ya. Sabar tuh, santai kabar. Pantas kau masih Kariste Nampi, nggak tahu kau bibelmu rupanya. Kan kita harus buka. Ih. Cepat Lampi, masa temakan waktu cuma buka. Santai Lihat kabar. aja. Apa mau diskusi tuh? Udah ada jumpa. Ampi, udah jumpa. Sabar, saya buka dulu Alkitab, saya baru ambil ini. Sabar. Saya baru ambil Alkitabnya. Sabar. Santai tuh. Sabar. Udah Ya. nanti Ampi. Nanti bangunin aku ya kalau udah ketemu ya, bangunin ya. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11. Sabar. Diludahinya bibelnya. Diludahinya. Kisah Para Rasul. Sabar. Jangan kau ludahin bibel kau. Apa? Kisah Para Rasul 11. Jangan diludahin. Kisah Para Rasul 11 berapa tadi? Woi. Woi. Kisah Para Rasul 11 berapa? Ya janganlah kau ludahin. Masa pakai ludah kau buka? Ini bu. Sini udah fokus
fokus ini kisah para rasul nomor berapa? Enggak, masa 11 ayat. buka Bibel dulu kali kau. 11 ayat. Aman itu pembicaraan lagi, ayo lagi. Satu-satunya yang katanya kitab suci, tapi dibuka pakai air ludah itu kitab suci Kristen. Fokus. Kisah para rasul 11 ayat. Nomor 26. Wah, Ya, betul orang ini. 26. Setelah diam. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Lalu murid-murid ya, itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa di sini? Di sini tidak ada disebut. Untuk pertama kalinya murid-murid Paulus disebut Kristen. Di sini murid-murid kan? pertama itu disebut Kristen. Sabar, bentar Ampi. Untuk kali pertamanya ya sabar dulu. Untuk kali pertama murid-murid Paulus dikatakan Kristen. Sekarang jika memang Yesus adalah umat Yesus, tunggu dulu Dinda. Jika memang Kristen itu adalah umatnya Yesus, kasih ayatnya di mana Yesus berkata untuk kali pertamanya murid-murid itu kusebut Kristen, kasih. Atau sebut satu ayat dalam Bible di mana lisan Yesus pernah menyebut Kristen. Saudaraku, diamnya. Kau akui dulu di situ bahwa tidak dikatakan bahwa di situ untuk pertama kalinya murid-murid Paulus disebut Kristen, betul kan? Tidak ada yang menyebut siapa? Kan? Yang menyebut siapa? Sabar. Di situ untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Iya, ya? Yang menyebut siapa? Tidak, yang menyebut untuk siapa? Yang menyebut siapa? Orang-orang di situ tahu bahwa Ampi, kau baca lagi Ampi. Ya. Kau nge-lag pas kayak gitu pula bentuk mukamu. Nge-lag dia pas pula kayak gitu bentuk. Jadi tidak ada di situ dikatakan bahwa dia. Tidak yang ada di situ menyebut dikatakan siapa bahwa Ampi? Yang menyebut mereka Kristen siapa? Yang menyebut orang-orang yang di Antioquia, orang-orang itu kan disebut, orang-orang itu kan disebut Kristen. Yang menyebut mereka Kristen siapa? Orang-orang yang di Antioquia menyebut murid-murid Yesus itu adalah Kristen. Baca lagi. Makanya baca lagi. Faruk jangan bodoh. Baca lagi. Ya Allah. Makanya diam, saya baca ayatnya. Baca lagi. Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun namanya. Setelah dia. Setelah dengar ya. Iya. Setelah itu diskusi dia. Baru kenapa kau tegang? Ya, setelah ulang, itu pergi Barnabas ya. Dengar diam toh. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil dengan mengajar banyak orang di Antioquia. Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, begitu. Jadi murid-murid bukan murid-murid Paulus. Barnabas ke Antioquia bersama dengan siapa? Paulus dan murid-murid yang lain. Dengan enggak gitu loh, ya Allah. Kau pernah baca Bibel enggak, Ampi? Saya ini kau baca dari nomor 1 aja lah, udah Ampi, biar kau tahu. Kau baca dari nomor 1 aja lah. Aduh, kau historical Kristen pun nggak tahu kau. Dengar Ampi, biar kau ajarin kau, Kau nggak tahu kau tentang Bibelmu. Dengar dulu Ampi, biar kau ajarin kau. Dengar dulu Ampi, biar kau ajarin kau Ampi. Dengar dulu abangnya Ampi. Dengar dulu Ampi, ya.
Jadi di ayat sebelumnya itu dikisahkan Paulus pergi bersama dengan Barnabas ke Antioquia. Mereka menemui murid-murid yang ada di Antioquia. Makanya di dalam KPR di dalam KPR 1 nomor 1 itu adalah kelanjutannya di awal. Udah sampailah mereka di Antioquia menemui murid-muridnya itu di Antioquia. Setelah Paulus dan juga Barnabas sampai di Antioquia itulah kali pertama murid-murid itu disebut Kristen. Siapa yang menyebut mereka Kristen pertama kali? Paulus. Di mana di sini tidak ada Paulus menyebut mereka Kristen. Jadi yang menyebut, di situ yang makanya kau nggak akan dapat literasinya kalau kau nggak baca ayat sebelumnya, Dinda. Baca nomor sebelumnya. Saya sudah baca ayat ini. Dengar Farudian boleh. Tutup Bibelmu. Kalau kau memang udah baca, tutup Bibelmu, biar puji kau. Tutup Bibelmu, biar puji kau. Tutup Bibelmu. Tutup Bibelmu, biar puji kalau memang udah baca. Makanya diam. Tutup Bibelmu, banyak. Oke, nomor 24 apa? Nomor 24. KPR 11 nomor 24 sampai 25 menceritakan tentang apa? KPR 11 nomor 24 25 menceritakan tentang apa? Iya, makanya kau diam toh supaya saya udah silakan. KPR 24 11 nomor 24 sampai 25 menceritakan tentang apa? Silakan. Jangan tengok Bibelmu, jangan tengok Bibelmu. Jangan tengok Bibelmu. Iya udah silakan tengok sini. Menceritakan tentang apa? Jangan buka Bibelmu. Kau sok tahu, kau gak pernah baca pun kau baca. Ampi. Sengaja itu bang, sengaja dia ngelek itu, dimatikan itu internetnya itu. Udah baca lah itu, udah baca dia itu, udah baca dia itu tengah tuh, dimatikannya paketnya itu. Ampi. Historikalnya itu kayak gitu loh. Paulus pergi bersama dengan Barnabas kemana? Ke Antioquia, menemui murid-murid yang ada di Antioquia. Memang muridnya Paulus ya itu banyak tersebar di Antioquia, Galatia, di mana lagi? Di Efesus, Tesalonika, banyak. Makanya terbit Injil Barnabas. Setelah itu terjadi perselisihan antara Paulus dan juga Barnabas. Tapi Injil Barnabas ya ini tidak terkanon gitu loh. Injil Barnabas tidak terkanon, tertolak Injil Barnabas. Tulisan-tulisan dari Barnabas itu tertolak, dinyatakan apokrifa. Itu. Halo Dinda. Halo Bang Baru. Apa itu Bang Baru? Enggak, kemarin aku gini, kau kan keburu pergi kemarin. Iya. Obrolan kita terputus. Aku ngajak PK, aku ngajak PK Bang. Iya, Bang, cuman gini. Kalau kau mau berdebat, dengar Bang Baru. Kalau kau mau berdebat, Bang. Oke, enggak debat, Bang. Kali kau. Bentar. Tunggu. Iya, bentar. Sampaikan dulu perkataan. Bentar. Sebelum kita lanjut, ingus abang lap dulu. Kayaknya abang lagi pilek ya. Lagi pilek abang, lap dulu ingus abang. Udah ganti kita ngomongnya ya. Enggak mau aku debat. Kalau kau mau debat sama Edis TV, mata pisau yang lainnya. Kalau kau mau debat sekarang. Gini aja, dengar, gantian kita Mr. M yang ngomong ya. Gini aja. Siapa yang mau ikat? Edis TV. Ripe, kau keluar Ripe. Kan sama aku. Ripe, kau keluar dulu. Bang Faruk. Oi. Jangan Iya Bang. Tadi kami PK challenge kan Bang sama dia. Bang. Pansos Tadi ini. kan kami Pansos sama kita. Takut si Mr. M. Bang, tadi aku ditinggal dia loh Bang. Kenapa? Tadi kami PK challenge.
dia menang sekali, aku menang sekali. Terus terakhir kelas runnya dia menang. Terus aku bilang lagi-lagi nggak mau kabur dia. Jadi kita PK gimana? Ayo lagi, Skyler, challenge. Aku minta kau kalau kamu kalah, kau baca Bible. Tapi Oke? nggak ada Bible di sini. Nanti kutunjukkan, kau baca. Ya, tap guys, tap guys. Jadi dari diskusi kita, obrolan kita sebelumnya itu kemarin itu apa? Siapa namamu? Semangat guys, tap guys. Enggak, namamu siapa? Apa itu? Siapa namanya? Iya. Gantian. Abang kalah, abang yang challenge, aku yang kasih challenge. Skyler, wah. Skyler, terima kasih. Wah. Tutup. Tutup. Biasanya dia ngerotus tadi tuh? Siapa yang ngasih kau grief itu? Nggak tahu, orang baik. Ih, Kang Kurnia. Ih, itu tanya sama si Kurnia tuh. Kurnia itu tanya sama si Kurnia itu. Dia muslim apa bukan itu? Kurnia itu. Dia muslim. Dia muslim. Ih, muslim dia weh. Pergi kalian ke sana. Bilang nama Kang Kurnia itu, bilang nama dia. Jadi dia muslim dia weh, si Kang Kurnia weh. Skyler, Bang, abang challenge, abang jangan menye-menye ya. Penonton abang 1K lebih. Bang. Bang. Tapi nanti gini ya. Siapa namamu? Lupa aku. Namamu siapa? Sarah. Hadoko. Iya, nanti kamu pakai ditutup atasannya ya, boleh Rara? Boleh. Skyler, Bang, udah Skyler, sebelah ini nggak ada perlawanannya, udah. Terima kasih ya, kamu udah baik sama aku, sarangeo. Kamu sehat-sehat ya, semangat kerjanya sayang. Ya tutup dulu, kata spenderku tutup dulu, nanti dilawannya kau. Tutup dulu bajunya, atasannya. Ini si Kang Kurnia pun, siapa si Kang Kurnia ini? Kenapa? Komennya bang. Kang Kurnia dengar Kang Kurnia ya. Bang Faruk ini bapak gembalanya si Rara. Saya mau mengarahkan si Rara supaya dia membaca Bible-nya. Dengan dia baca Bible-nya, dia akan dapat hidayah agar dia menerima iman dan Islam. Dengar tuh Kang Kurnia. Itu loh Kang Kurnia. Aku udah diskusi kemarin sama si Rara. Gimana Rara? Sudah kau cari ayat dalam Bible? Udah kau cari ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Belum bang, kan aku masih menang ini bang, sabarlah. Jadi kalau kau menang gak boleh ditanyain gitu? Mau, tapi sabarlah bang, ini kan kita lagi PK, nanti abis ini kita nggak usah PK, kita ngobrol. Oh boleh. Nah, ini abang challenge ya bang. Apa challenge-nya? Menyanyikan lagu rohani. Boleh. Request.
Kita lihat guys, abang ini nyanyi lagu rohani. Guys, request guys, lagu rohani apa guys yang bagus kalian bisa melawan Bang Faruk? Kang Kurnia, nggak ada kalian bisa melawan Kang Kurnia. Oh, Kang Kurnia, Kang Kurnia. Oke, denger ya. Tunggu. Aku yang request guys. Dalam nama Yesus kita bersaudara. Itu kebohongan. Kan nyanyi. Gini Rara. Islam itu tidak boleh melontarkan perkataan dalam lisannya di mana perkataan itu adalah sebuah kebohongan. Tunggu dulu lah Rara. This is just music. Tahu. Tapi Yesus itu tak pernah berkata demikian. Apa kata Yesus dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36? Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Aku akan memisahkan seorang ayah dari anaknya, menantu dari mertuanya, bahkan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Bagaimana kita di dalam Yesus bersaudara, sementara Yesus mengajarkan kita saling memusuhi? Yaudah, dalam nama yang lain aja. Kau kan tadi dapat berkat kan dari Bang Kurnia kan? Terus? Aku nyanyi berkat samamu, gimana? Hidup ini ada. Nggak mau bang kan aku menang loh bang. 3K 1 juta loh bang, top upnya bang. Ya kau kan dapat berkat tadi dari Kang Kurnia. Kita nyanyikan berkatnya. Yang menang yang request loh bang. 1 kali aja, nanti kita ngobrol bang. Nanti abang ceramah, aku ceramah lah. Enggak, masalahnya yang lain lah. Yesus nggak pernah ngajarin yang lain. Guys, yang lain guys. Yang lain ya. Apalagi kalau kau baca itu dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, kalian itu dilarang mengucapkan salam kepada orang yang tidak bawa ajaran ini. Bahkan tidak boleh mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian. Bang, gini lah bang, aku bilang sama bang. Kalaupun kita bilang kayak gini, contoh ya, maaf ya, siapapun lah. Contoh lah kita bilang kayak gini, aku anak Tuhan, tapi kita nggak mengimaninya. Apa bakalan diakui kita? Kan enggak. Ya udah abang nyanyi aja, tapi nggak usah diimani. Cuman nyanyi sekedar ngomong. Gitu. Masalahnya Tuhan itu nggak pernah punya anak. Loh, kan sekedar ini kan contoh. Jangan apa-apa main-main atas nama Tuhan loh, Rara. Tak boleh main-main. Ini, bang, abang nyanyi ini nggak abang imani loh bang, cuman nyanyi, menguji keimanan abang juga. Itu masuk ke dalam kategori munafik. Kita mengatakan sesuatu yang kita tidak imani. Sekedar nyanyi. Nggak boleh yang lain lah, lagu yang lain. Gimana? Takut abang iman abang belum kuat, berarti iman abang belum kuat, parah. Apa korelasi dengan kuatnya imanku dengan lagumu tadi? Ya nggak apa-apa, abang nyanyi aja, nyanyi. Aku nyanyi. Gitu. Hidup ini. Bang, bukan itu loh, bukan itu. Kan aku yang menang. Kan tadi kau suruh nyanyi, kan penting kan aku nyanyi loh. Nyanyi yang aku suruh lah bang. Bang Paru, aku malasnya ini. Bang Paru. Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercana, agar hidupmu jadi berkat. Gimana? Tutup lagu baju Rara. Kau pikir cantik kok kayak gitu kau? Ya. Repet deh guys. Jadi gimana Rara? Karena gini Rara ya, aku bukan tidak mau menyanyikannya, tapi kami umat Islam tidak boleh mengatakan sesuatu ya di mana apa yang kami katakan itu bukanlah sebuah kebenaran. Yesus itu tak pernah mengatakan kalian Kristen adalah saudara, tak pernah. Tidak ada datanya dalam Bible dituliskan seperti itu. Bahkan kalau kamu baca dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36, apa kata Yesus di situ? Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Ini kubacakan sama Murah ya. Ini. Karena apa yang ada dalam pemahamanmu itu hanya sekedar doktrin dan dogma tentang Yesus saja, bukan kebenaran tentang Yesus. Ini kebenaran yang disampaikan oleh Yesus.
di dalam Bible kalian. Makanya aku menolak lagu itu tadi, karena nggak pernah dikatakan Yesus seperti itu. Nih ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Bagaimana kau katakan dalam Yesus kita bersaudara? Marahlah Yesus nanti sama kita. Sementara Yesus mengatakan musuh orang, musuhmu itu adalah orang-orang seisi rumahmu. Terus ini lagi data yang kedua, 2 Yohanes 1 nomor 10. Nggak selaras, lagu itu nggak cocok itu kalau aku yang menyanyikannya, gitu loh. Nih, apa katanya di sini dan 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Bang, apa itu? PP abang ganteng kali. Mau ngapain lagi PK? Nanti abang kalah, menye-menye, nggak mau disuruh. Nggak apa-apa, biar banyak tetep layarnya. Oh, tap-tap aja ini ya. Nggak challenge ya. Udah, nggak apa-apa lah. Bang Kurnia itu kalau mau ngasih kau paus, mau kau ngasih kau sini, nggak apa-apa lah. Kurasa Bang Kurnia itu yang taksirnya sama kau itu. Bang, di sini banyak yang request kayak gini bang. Apa itu? Suruh Bang Faru sama Edis katanya gitu. Masalahnya gini loh, Rara ya. Edis itu takut sama aku. Itu yang pertama. Aku punya pengalaman loh, Rara. Nih, aku tunjukkan samamu ya, Rara ya. Ketika ada saudara muslim kami nggak sengaja naik ke Komal Edis, saudara muslim kami yang dari Palestina yang minta-minta koin itu datang ke Komal Edis, dihina sama Edis. Padahal kalian kan ajaran kasih Kristen katanya kan, betul nggak? Dihina, dikatakan pengemis. Tapi kadarullah, beberapa lama kemudian panti asuhan Kristen yang datang ke Komalku, nggak kami hina loh, kami terima dengan baik. Bahkan dia mendapatkan donasi di Komalku ini sebesar 9,4 juta. Tunggu dulu. Woi, tap kalian. Gila kalian ya. Kalian komen-komen di sini, kalian mau dibacai komen nggak? Mau tap? Lanjut bang. Nih, Edis itu kenal aku dia takut, tapi takut dia takut kali diskusi sama aku. Ini aku kasih kau buktinya ya. Nih. Ntar ya. Baju padahal ya. pakai kaos baru. Edis takut dia diskusi sama aku. Nih, buktinya nih. Satu-satunya yang masuk Islam sungguh-sungguh namanya Faruk Sianipar. Bukan hanya satu-satunya yang sungguh-sungguh masuk Islam, Faruk Sianiparnya Ristis, ya, tapi ya satu-satunya mu'alaf yang paling ditakutin Edis, Faruk Sianipar. Bahkan salah satu mu'alaf yang bisa menggoncang iman Oten, Faruk Sianipar. Bahkan satu-satunya debaters mu'alaf yang pernah membuat Panditi terkencing-kencing, Faruk Sianipar. Gak percaya? Lihat di YouTube dari Faruk Sianipar. Terima kasih Dis, kau sudah Jadi Rara, dengar, Edis itu takut sama aku. Paling takut dia ketemu aku. Aku udah berkali-kali bilang, ku tantang Edis. Aku udah berapa kali datang ke Komal dia, tapi berakhir aku diturunkan sama dia. Dia nggak berani untuk berdiskusi sama aku, gitu loh. Yang terakhir kali ku tanya sama Edis gini, Rara. Coba sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk mengawini orang tua kandung kalian. Rara, kakak baby, sekron barakallahu fikum. Ada nggak? Aku tanya sama Edis, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan saudara kandung kalian atau orang tua kandung kalian. Ada nggak? Mana ada? Nggak ada, berarti boleh kan?
Melarang. Oh, ada melarang. Apa? Ada, kalau melarang ada. Kalau nikah sama yang sekandung nggak boleh. Di mana melarang? Iya, di mana larangannya tertulis? Bang Skyler, gak usah, jangan Gip. Ini nggak challenge. Jangan Gip. Apa? Kalau dia muslim suruh kemarin aja nge-give. Kalau dia muslim. Kalau dia muslim suruh kemarin aja dia nge-give-nya. Boleh dia. Jangan Gip. Makasih ya, udah baik sama aku. Iya. Apa? Kalau memang ada, di mana larangannya tertulis? Di mana tertulis larangannya, Rara? Di mana emang, Bang? Nanya sama siapa kau? Sama Abang lah. Nggak ada. Ada. Yesus itu turun ke dunia tidak pernah menyampaikan hukum tentang perkawinan, kremasi, penguburan gitu loh. Iya, nggak ada. Allah Bapak yang sampaikan. Nggak ada kan? Berarti boleh kan? Nggak boleh. Loh, nggak dilarang tapi nggak boleh itu gimana? Dilarang. Di mana? Kalau dilarang di mana larangannya? Bahkan Rara, ada oknum Kristen yang kawin sama babi. Kau tahu nggak itu? Hah? Oknum Kristen kawin sama babi? Ada. Ini. Kau nggak percaya kok aku bilang? Nggak ada itu loh. Ini. Nggak ada. Ini. Itu just jokes. Just kidding, bro. Ini. Tapi itu loh, di juga ini loh. Apa, Bang? Bang Skyler, jangan Gip, Bang Skyler, jangan. Pourquoi puxou saco, madame? Àti ọ̀dà ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀dá kùn sọ́mù èèyàn ní òbí ni àbọ̀ nítorí lẹ́yìn fún wa o. Ọmọkùnrin ṣe rẹwà tó yìí gbogbo ilé bá mi kọ́ ọ́ mi. AI. Rekaman layar itu. Oh my God. Do you, Julia Martin, take this bride to be your lawfully wedded wife? I do. Do you promise to love, honor, and cherish her in piglet and in plenty? Yes. Dah, AI lagi tuh. Do you, Julia Martin, take this bride to be your lawfully wedded Itu pengucapan janji setia loh. to love, honor, and cherish her in piglet and in plenty? Yes. Do you, Julia Martin, take this? Promise to love, honor, and cherish her in piglet and in plenty? Yes. Yang jadi pertanyaannya itu Rara samamu. AI. Pantas nggak menurut lo? Pantas nggak manusia itu dikawinkan sama babi? Ya enggak. Tapi yang mengawinkan itu siapa? Pendeta atau ustadz? Bang, ada yang namanya ateis buat mempecah belahkan. Jadi gimana? Apakah kalian diajari untuk membakar gereja? Bercadar loh yang membakar itu, Semana tuh? Nah, sekarang gini, mana datanya? Orang bercadar bakar gereja. Itu ada datanya. Ternyata setelah dius. Iya, mana datanya? Iya, mana buktinya? Yang menikah sama babi itu ada data. Itu kan di videonya aku tunjukkan. Loh, ada loh videonya orang Ya, ini tunjukkan. yang ini. Tunjukkan mana? Gak ada Mana, HP coba? kedua. Terus yang kedua ini, ku tanya sama siapa? Si Rara. Tahu KKB? KKB di Papua, teroris KKB itu, tahu? Kristen Pemberontak Indonesia. KKB OPM di Papua tuh tahu, Rara? Enggak. Agamanya apa itu? Enggak tahu aku. Belum kutanya. Ini kita buka ya. Ada datanya. Ada ini. Data diri, bukan VT.
Nah guys, kan jangan terpancing emosi guys. Kita sahabat lo semua. Heboh kali kalian. Sahabat semua, sahabat. Longor. Siapa yang longor? Aku gak bilang longor. Bang Faruk. Bang. Woi. Katanya di komen di sini, abang pernah baca Amsal sampai nangis. Kenapa, Bang? Iya. Karena isinya kayak gini tau ya. Gimana? Sedih, isinya sedih tau nih. Kita baca ya, biar kau ikut nangis aja. Jangan kau ejek-ejekin aku ketika kau baca Amsal nangis. Biar kau nangis juga bacanya. Baca. Bacakan, Bang. Amsal 7 nomor 16 sampai 20 ini kita baca. Aku sudah menyiapkan tempat tidur dengan kain yang indah berwarna-warni dari Mesir, juga mengharumkannya dengan mur, gaharu dan kayu manis. Mari kita bercinta sampai puas hingga pagi hari dan bersenang-senang menikmati birahi, karena suamiku tidak ada di rumah. Dia tidak akan pulang sebelum akhir bulan karena dia membawa sangat banyak uang untuk mengurus sesuatu di tempat yang jauh. Nangis aku bacanya. Ini lagi Amsal yang ini, aku nangis juga lagi bacanya ini, Rara. Mana? Nih. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Siapa nggak nangis nengoknya coba? Kenapa nangis? Karena buah dadanya hanya tulisan saja. Nangis kan kita bacanya. Nih, guys. Ini lagi. Apapun agamanya, guys, kita nggak boleh menghina-hina kayak gitu ya, guys. Yeskiel 23:20. Oke. Nih, nangis kita lagi bacanya. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Bismat guys, bismat. Siapa nggak nangis coba? Nih, kita baca lagi. Nggak ada yang ku tambah-tambahin kan, Rara? Aku kan baca sesuai tertulis kan, Rara? Bener nggak? Nih, kita baca lagi. Apa yang benar? Bener, aku mau baca nggak ada yang ku tambah-tambahin kan? Iya kan? Kan nggak ada yang ku tambah-tambahin ketika bacanya. Nih, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya nggak sanggup dia kan. Jadi terjawab teman-teman ya. Kenapa dia seperti itu? Seakan-akan seperti welcome karena spender dia itu muslim. Spender dia itu muslim. Apakah dia menerima Islam? Belum, jauh banget. Dia kayak gitu karena spender dia, semua spender dia rata-rata itu muslim. Gitu loh. Jadi ya kita hanya berupaya saja mengetahui sama dia, menyampaikan kepada dia, seperti itulah isi Bible mereka. Makanya dari tadi aku nggak mau baca Bible itu tadi, gitu loh. Aku tahu kalau dibacakan Bible pasti bubar dia. Maunya Agatha dibacakan gitu bang, oh seneng dia kalau itu. Kalau Agatha seneng bang, dibacakan itu seneng Agatha bang. Kau layani gituan ya, iyalah dia kan manusia, bukan babi, apa benar? Selama dia kooperatif, kita suruh tutup auratnya, tutupnya auratnya, gitu loh. Kalian nggak ngelayanin babi aja mau kok. Ivanda Partisia Samban.